Tapi Sudah. Oke, malam, izin Pak Didi, Dokter Didi. Izin Pak, soal pencalonan Bapak atau hak prerogatif sebagai jaksa agung, Pak. Benar nggak kabarnya Bapak ini dicalonkan menjadi jaksa agung, Pak? Bisa diceritakan Pak, kenapa awal mulanya Bapak bisa masuk menjadi jaksa agung? Ya baik, makasih. Jadi saya sendiri juga merasa kaget karena kita sama-sama tahu dari bawah itu mereka mendorong saya untuk menjadi atau mencalonkan diri sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Saya tanya juga alasannya kepada teman-teman itu kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa untuk pilar hukum di negara kita itu ada 4 unsur. Ada pengacara, ada kejaksaan, ada kepolisian, dan ada hakim. Nah, kalau kemudian kita ke sana, kalau hakim itu dipimpin oleh Mahkamah Agung, dan itu harus betul-betul hakim karir yang menempati posisi daripada Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung. Kemudian dari kepolisian itu harus jenderal ya, karena Kapolri kan tidak bisa dari orang umum. Kemudian dari pengacara adalah ketua umum. Kemudian dari jaksa adalah jaksa agung. Nah ini dari melihat daripada 4 unsur itu, sebenarnya posisi saya kebetulan saya ketua umum organisasi advokat, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Jadi sebenarnya kalau untuk level kita sudah sejajar dengan mereka. Cuman teman-teman di bawah minta supaya kita juga ikut bisa merubah hukum ini, maka kita harus maju atau masuk ke dalam sistem. Makanya jaksa itu sebenarnya sama pengacara, cuman pengacara negara. Kalau kita pengacara swasta. Nah makanya kalau mau merubah sistem maka saya harus masuk. Itu kronologisnya. Kemudian ada dukungan dari dari arus bawah yang sangat luar biasa, yang untuk saya meminta maju. Ya walaupun kalau dalam hukum kita untuk jaksa agung itu bukan mencalonkan, tapi dipilih atau ditunjuk oleh presiden terpilih. Dalam hal ini Pak Prabowo, makanya kita serahkan ke beliau. Aspirasi sudah banyak, ya beliau mudah-mudahan ya, saya minta doanya juga, kemudian beliau akan menunjuk kita sebagai jaksa agung untuk membenahi atau memperbaiki atau menyempurnakan hukum di Indonesia. Saya rasa itu. Persiapan sendiri Pak untuk menjadi jaksa agung nih nanti, persiapan Bapak sendiri? Ya kalau untuk persiapan insya Allah saya siap untuk itu. Tentunya banyak hal-hal yang akan saya benahi di kejaksaan, terutama adalah ya pada umumnya adalah hukum di Indonesia, karena kita sama-sama tahu teman-teman penyidik kalau menangkap seseorang juga harus melalui kita di kejaksaan untuk di pengadilannya. Insya Allah kita sudah siapkan langkah-langkah yang untuk menyempurnakan hukum di Indonesia. Dukungan sendiri Pak, dukungan dari siapa saja Pak, para tokoh? Ya, alhamdulillah kalau dukungan sekarang seluruh DPD kita, karena DPD kita ada di seluruh Indonesia itu mendukung. Kemudian dari tokoh masyarakat, ormas-ormas baik lokal ataupun nasional, alhamdulillah mendukung kita, termasuk juga dari para kiai. Kemarin saya sudah ngadep ke para kiai, para habib. Alhamdulillah beliau mendukung kita untuk maju. ketika Bapak ditunjuk sebagai jaksa agung terpilih nih, Bapak melihat seperti apa hukum yang sekarang ada di Indonesia ini, Pak? Apakah Bapak akan benahi itu gimana? Ya, banyak sekali yang harus PR yang akan kita lakukan nanti. Tapi nanti akan saya buka setelah nanti saya terpilih ya. Kalau sekarang nanti takutnya ada orang-orang yang pasti, karena banyak yang tidak suka nanti.
dengan apa yang akan kita lakukan nanti. Tapi insya Allah saya janji saya akan buat kejutan untuk hukum di Indonesia pada saat nanti saya terpilih jadi jaksa. Keluarga sendiri gimana Pak? Alhamdulillah keluarga besar kita mendukung dari semua, baik itu kebetulan saya banyak sekali orang tua angkat saya yang alhamdulillah kemudian sangat mendukung untuk. Artinya Bapak didukung bukan dari partai dan bukan dari independen ya Pak, tapi hak prerogatif dari Bapak Presiden sendiri ya Pak. Ya, artinya ini masyarakat bawah menyampaikan dari berbagai kalangan menyampaikan ke Pak Presiden terpilih agar kemudian di dalam jajaran kabinetnya Jaksa Agungnya adalah kemudian nanti kita atau saya yang akan dipilih oleh beliau. Sekali lagi ini haknya beliau. Haknya beliau, tidak ada intervensi dari lain-lain. Cuman kalau secara undang-undang kita bahwa Jaksa Agung itu tidak boleh dari partai politik. Itu udah jelas kemarin keluar putusan Mahkamah Konstitusi. Pak, artinya kan Jaksa Agung ini banyak juga kemarin ini membongkar kasus-kasus gitu ya. Banyak ya kasus yang nilainya fantastis dibongkar sama Jaksa Agung. Nah, Bapak sendiri ke depan akan ini lagi nggak Pak? Artinya mempertahankan bahkan bisa membuat idealis dari kejaksaan sendiri agar terlihat di masyarakat sendiri gitu. Ya, baik. Mungkin salah satu yang akan kita lakukan adalah kalau saat ini tersangka itu kebanyakan karena OTT, operasi tangkap tangan. Padahal kalau kita mau, atas pengakuan seseorang juga saya bisa tetapkan orang itu jadi tersangka. Saya rasa itu. Oke, harapannya Pak? Harapannya Pak ke depan? Ya mudah-mudahan pada pemilihan kabinet nanti saya minta doanya juga rekan-rekan wartawan semua agar Pak Prabowo, Mas Gibran dalam penyusunan itu kemudian memilih kita. Nah, insya Allah kita akan benahi hukum di Indonesia. Pak, andai kata Bapak terpilih jadi Jaksa Agung, sikap Bapak gimana? Setuju apa enggak? Kalau koruptor itu asetnya disita gitu. Kan ini kan terkait para koruptor kan cuma hanya ditahan tapi asetnya belum. Menurut Bapak gimana? Apabila nanti Bapak terpilih, aset para koruptor disita oleh negara, dimiskinkan gitu. Ya memang itu salah satu cara yang sangat bagus dan saya akan lanjutkan itu. Bahkan ya memang harus betul-betul dimiskinkan kan. Ini kan sementara mungkin kadang-kadang ada satu dua yang masih kemudian tidak dikaitkan dengan TPPU-nya. Padahal kalau kita kaitkan dengan undang-undang TPPU itu harus sudah miskin betulan sebenarnya gitu. Ya, akan kita lanjutkan itu sangat luar biasa. Tindak pidana. Oke.